Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, dakhala rajulu an-nara fi dzubabin wa dakhala rajulu al-jannata fi dzubabin. Rasulullah SAW kasih judul dalam hadisnya, ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Suatu hari ada dua orang melewati suatu kaum yang di situ ada berhala yang disembah oleh mereka. Tidak boleh seorang pun melewati jalan mereka, kampung mereka, hatta yuqarribu lahu syai'an, sampai dia menyembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Maka akhirnya yang satu lewat, maka dikatakan kepadanya, qarrib, sembahkan sesuatu supaya kau bisa lewat. Kata dia, ma uqarrib, aku tidak akan menyembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, akhirnya orang ini dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Gara-gara dia tidak mau mengorbankan seekor lalat untuk berhala. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka bertanya kepada orang yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Maka dia berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu li qarrib untuk aku korbankan. Mereka berkata, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah sesuatu meskipun hanya seekor lalat. Berikan sesajen meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Maka dia pun menangkap seekor lalat, dia letakkan kepada berhala tersebut, kemudian dia dipersilakan untuk melewati kampung tersebut, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan, hanya seekor lalat, hewan yang hina, kemudian dia jadikan sajen, dia sembahkan kepada berhala, hanya seekor lalat, maka dia meninggal masuk neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan seekor ayam? Bagaimana lagi dengan seekor kambing? Bagaimana lagi dengan seekor sapi? Bagaimana lagi dengan seekor kerbau? Kemudian diserahkan kepada dewa laut lah, dipotong diserahkan kepada dewa padi lah, diserahkan kepada ruh inilah, ruh anulah. Ini kesyirikan. Syirikan yang sangat berbahaya. Maka seorang jangan pernah mengikuti acara-acara seperti ini. Jangan dekat-dekat dengan acara seperti ini. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan demikian, maka dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Ibadah yang dia lakukan selama ini akan hancur. Salatnya hancur, umrohnya hancur, bacaan Qur'annya hilang. Puasanya hilang, tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang kau lakukan. Salatmu, puasamu, sedekahmu, bacaan Qur'anmu, semuanya gugur. Kalau kita meninggal dalam kondisi melakukan syirik akbar, waliyadzubillah, maka berhati-hati. Ini di antara syirik yang banyak tersebar di masyarakat.